Mungkin masih banyak yang menanyakan kenapa sampai hari ini pabrikan Suzuki enggan bersaing di segmen trail 150cc. Padahal kalau diingat-ingat, dulu mereka pernah berjaya dengan Suzuki TS Series. Bahkan Suzuki juga sempat mendatangkan produk trail keren mereka di Indonesia, misalnya seperti DR250, DRZ400SM ataupun Suzuki DR200S yang dipesan khusus sebagai motor dinas kepolisian. Namun entah kenapa sampai sekarang Suzuki belum juga meluncurkan jagoan mereka, padahal ketiga pabrikan Jepang lain kini tengah bersaing sengit dalam meramaikan segmen trail 150cc di Indonesia. Nah, meskipun terkesan adem ayem tanpa turut andil dalam persaingan dengan para kompetitornya, sebenarnya Suzuki sempat berupaya mendatangkan DR150 yang digadang-gadang akan menjadi pesaing baru dari KLX 150, CRF 150 maupun WR 155. Berita tentang kemunculan DR150 ini ramai dibicarakan pada tahun 2019 silam. Pasalnya, pihak Suzuki Indonesia sudah mendatangkan beberapa sampel unit DR150. Bahkan mereka juga telah melakukan uji test ride produk di jalanan Indonesia. Ngomongin soal DR150, basis dari motor ini berasal dari NK150 yang merupakan produk hasil kolaborasi Suzuki dengan pabrikan roda 2 Haojue dari Cina. Dan jika dilihat secara tampilan, Suzuki DR150 ini terlihat agak berbeda dari trail 150cc lain karena sosoknya lebih dekat ke arah motor adventure ketimbang motor dual purpose. Mengingat bodi belakang dan jok tempat duduknya yang lebar, berikut tangki BBM-nya yang berukuran cukup besar, yang mampu memuat kapasitas sebanyak 12,5 liter BBM, serta diameter rodanya yang agak berbeda, yaitu menggunakan ring 19 inch depan dan 17 inch di bagian belakang. Sedangkan untuk sektor permesinannya DR150 dibekali mesin 150cc SOHC 2 klep full injection berpendingin udara dengan transmisi menggunakan 5 percepatan yang diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 12,2 horsepower di 8000 rpm serta torsi puncak 12,7 Nm pada 6500 rpm. Spesifikasi DR150 yang masuk ke Indonesia terbilang lebih canggih dari Haojue NK150 maupun DR150 versi negara lain yang kebanyakan masih mengadopsi pengkabutan sistem karburator. Dan jika dilihat dari segi tenaganya, Suzuki DR150 nggak begitu terpaut jauh dengan CRF 150L dan sedikit lebih unggul dari KLX 150 yang mempunyai catatan tenaga di kisaran 11,8 horsepower dan torsi 11,3 Nm. Itu artinya performa Suzuki DR150 masih cukup memungkinkan apabila disandingkan dengan KLX dan CRF 150L yang sama-sama mengandalkan mesin berpendingin udara. Lantas, jika dari spesifikasinya DR150 dirasa cukup kompetitif, kenapa Suzuki memilih mundur dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak menjual motor ini di pasaran Indonesia? Nah, di balik gagalnya peluncuran Suzuki DR150, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa pihak Suzuki belum berani memasarkan motor ini di Indonesia.
Salah satu alasan utamanya adalah calon motor baru Suzuki ini mendapatkan banyak kritikan serta masukan dari para pengamat otomotif dan juga para bikers yang aktif di media sosial yang menyinggung masalah desain Suzuki DR150 karena dinilai kurang begitu memuaskan untuk sebuah motor adventure, terlebih pada bagian desain headlamp yang kurang sporty serta sektor pengereman belakangnya yang masih mengandalkan tipe tromol. Oleh sebab itu, banyak bikers berpendapat kalau motor ini masih perlu banyak revisi agar sesuai dengan selera konsumen di Indonesia. Kritikan dari para bikers di media sosial ini menunjukkan kepesimisan dan terkesan menolak keras jika produk ini benar-benar meluncur. Sehingga hal inilah yang akhirnya membuat Suzuki Indonesia memutuskan untuk tidak memasarkan DR150 meskipun sebelumnya mereka sudah melakukan uji coba DR150 di jalanan Indonesia. Selain itu, setelah pihak Suzuki melakukan review secara menyeluruh, mereka juga berpendapat kalau volume pasar trail 150cc di Indonesia belum begitu besar pada waktu itu, sehingga pihak Suzuki Indonesia memilih untuk menunda kehadiran Suzuki DR150. Oh iya, status Suzuki DR150 ini didatangkan secara CPU dari Cina, dan jika seandainya Suzuki berani memasarkan motor ini, misalnya menggunakan strategi dengan mendatangkannya dalam jumlah kecil, seperti halnya yang pernah dilakukan pada Gixxer 250 SF, kemudian menjualnya dengan harga yang kompetitif, mungkin saja motor ini bisa tetap laku terjual. Karena jika dibandingkan trail 150cc lain, Suzuki DR150 ini menawarkan nilai fungsi lebih, apalagi dilansir dari TMC Blog. Menurut test rider yang sudah mencoba DR150, rata-rata konsumsi BBM-nya diklaim mampu mencapai 45 km per 1 liter BBM, atau bisa diasumsikan jika diisi dalam kondisi full tank 12,5 liter, kurang lebih Suzuki DR150 bisa menempuh jarak sejauh 562 km. Ditambah lagi profil jok yang agak lebar serta rak bagasi di bagian belakang juga memungkinkan motor ini dikendarai dalam jarak jauh, sehingga DR150 bisa saja menjadi alternatif pilihan yang cukup menarik, terutama untuk dijadikan sebagai motor adventure touring, atau cocok juga jika dijadikan sebagai motor pekerja yang bisa diandalkan untuk melalui berbagai medan off-road ringan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai Suzuki DR150 ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.